juga sama-sama dengan Iya, saksi ya. tidak di karyawan. Berarti saudara Hendrik ini sebagai bos ya. Iya. Nah, diajak kemana? Notaris. Sebelum diajak ke notaris ada bicara-bicara dulu. Enggak, cuma bilang ke notaris mau tanda tangan. Ada tanya waktu itu. Oh enggak, kurang tiga saya enggak tanya apa-apa cuma itu. Itu saja. Tinggal di mana saksi untuk bekerja di Bintang Taurus? Tinggal dalam atau tinggal di luar? Oh dulu tinggal Yes. Oh, artinya tinggal di dalam ya. Ada jenis karyawan di dulu. Maksudnya perusahaan dari masih Iya, dari masih ya, di Bintang Taurus. masih di dalam. Nah, waktu pergi ke notaris, bagaimana itu? Langsung ganti. Cuma sampai di notaris, oh enggak sengaja enggak kasih kesempatan orang dia belanja apa. Cuma dari notaris kasih langsung tanda tangan. Terus itu sudah keluar. Sudah. Iya. Ada sempat. Enggak ada penjelasan kalau itu untuk apa. Iya, nah sempat tanya ini tanda tangan apa ini itu Oh, kan enggak tahu. surat tanya ya. Nah, sekarang di 2021 ya saksi. Saksi itu waktu tahu ada Katiara jadi pemenang pakai bekerja di Morong, bagaimana ceritanya itu sampai saksi harus menandatangani itu kontrak dan lain sebagainya. Cuma waktu itu kok ada sampaikan kita yang mana orang mau tahu dalam tanda kontrak. Oh begitu. Dan dibilang Katiara baru bekerja di Moronge ini. Cuma bilang mau tanda tangan kontrak. Cuma tanda tangan saja ya. Nah, pergilah ke laut ya. Sampai di laut tanda tangan kontrak. Iya, di Di kantor kejaksaan ya, tanda tangan. Nah, soal mulai mengerti waktu itu, kenapa kita harus tanda tangan? Nggak mengerti lagi. Iya. Nggak tanya. Cuma kok bilang tanda tangan doang. Kan selama ini kok kan cuma suruh itu. Terbiasa dari laut di kantor saya. Habis tanda tangan pulang ke Manado. Iya, boleh. Nah, saksi masih ingat ada nggak dokumen-dokumen yang saksi tanda tangan sesudah pulang dari laut waktu itu? Kalau tidak salah ingat surat kuasa ke ibu anak. Surat kuasa ke ibu anak. Bu, Siana. Siana apa ya? Yang saksi tanda tangan. Kemudian tanda tangan kepada yang untuk uang muka lalu. Kemudian tanda tangan ini untuk pencairan. Begitu. Oh, jadi waktu di pulang pencarian tahu bahwa itu uang ya? Benar begitu? Betul. Siapa yang membuat dokumen penawaran? Yang membuat dokumen penawaran Ini cuma bilang kok jadi apa yang gua suruh orang itu. Kalau seandainya ibu tidak mau, ada konsekuensinya tidak? Kalau tidak mau jadi direktur? Prinsip mana kalau Oh, begitu. Tuh dengan Cima kalau tidak mau jadi direktur. ya. Lalu sekarang dengan yang apa ibu alami bagaimana? Orang nggak pernah datang dari kita sama sekali. Begitu kan? Kita minta 1 juta saja pas sampai sekarang nggak pernah dikasih. Selalu tidak datang. Oke, alasannya yang disampaikan perintah itu. Supaya kita nggak ketahuan. Oh. Sementara UP dibebankan ke kita bukan ke koneksi. Begitu kan? Kenapa ibu merasa dikorbankan? Karena selama ini kita yang menderita. Orang kok saya yang di luar. Mas sekarang soalnya di itu sudah bertahan itu susah. Masuk ke sekian bulan kita menderita. Berarti saudara ini kan satu saat itu bermain bola satu saat kan cuma UP dia. Cuma itu saja. Sudah nanti pergi ke kewenangan yang berjasa. Pada kami bagaimana saat memerintahnya? Saya yang menentukan 3 ini. yang setahu saya Pak dari 500 sekian itu BPK ya. Pada kami bagaimana saat memerintahnya? Saya yang menentukan 3 ini. Yang setahu saya Pak dari 500 sekian itu BPK ya. Yang kapalnya mengangkut material itu dari Palu, ada yang dari mana? Kenapa? Karena tidak ada cek, mungkin publikasinya nggak tepat. Berarti tidak benar keterangan. Kita kembali pada hari Rabu tanggal 16 Juli. Saya mau ikutin 16 Juli ya, 2 minggu dari sekarang. Oke, terima kasih. Jadi pada malam hari ini kami telah menghadiri agenda sidang terkait dugaan tindak pidana korupsi jalan dalam Kota Moronge. Jadi dalam agenda hari ini kami melakukan pendampingan hukum terhadap klien kami Pak Yandri Tunguri sebagai terdakwa. Kemudian yang hadir pada saat ini ada 4 orang saksi
yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian pada saat ini kami menyampaikan terkait tentang isi dalam sidang tadi. Ya, sidang tadi berjalan dengan baik, yang kemudian telah membuka kembali tentang dugaan korupsi ini, termasuk aliran dana kemana, berapa miliar, berapa ratus juta, semuanya itu tadi sudah kami tanyakan. Kemudian terkait klien kami pada hari ini, Pak Yandri Priatunguri, di dalam pelaksanaan pekerjaannya sebagai PPK, dia sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Apa alasan kami mengatakan seperti ini? Bahwa ternyata beliau tadi setelah fakta persidangan mengatakan bahwa memang saksi-saksi mengatakan ketika tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, dia marah kepada pihak ketiga, yaitu pihak swasta saat ini. Kedua, mengatakan juga Pak Yandri Priatunguri ini, dia melakukan adendum pekerjaan. Berarti ketika ada yang kurang, ada yang tak lebih, itu beliau lakukan surat menyurat, tadi disampaikan oleh saksi Prapto sebagai GS. Kemudian yang lebih meyakinkan kami kenapa Pak Repli itu harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa beliau ternyata melaksanakan pekerjaannya, memberikan teguran ketika pekerjaan ini tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai dengan aturan yang mereka sepakati di kejaksaan maupun yang ada di Dinas PU. Tadi disampaikan oleh saksi bahwa mereka melakukan tanda tangan kontrak di kejaksaan. Nah, maka dari itu kami berkeyakinan bahwa Pak Repli ini akan bebas dari segala tuntutan karena dia sudah melaksanakan pekerjaannya sebagaimana perintah kontrak. Kedua, yang terakhir, yang ketiga, masalah tentang pencairan. Pak Repli itu melakukan pencairan sesuai dengan progres pekerjaan. Tidak pernah melakukan pencairan ketika progres itu tidak sesuai dengan pekerjaan. Nah, maka dari itu tadi dijelaskan oleh saksi atas nama Prapto, saksi Prapto, bahwa kalau pekerjaan tidak sesuai dia tidak mencairkan. Maka kami meminta kepada majelis hakim maupun jaksa penuntut umum tolong pertimbangkan saudara Yandri Priatunguri ketika dituntut maupun nanti menjadi putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.